Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raihanov Ramzan Meltas, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah kelas 3C. Pada hari ini saya akan mewawancarai rekan-rekan mahasiswa dari UN Sunan Gunung Jati Bandung mengenai pemahaman mereka mengenai etika dakwah. So, mari kita wawancarai. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Ya guys, sekarang saya akan mewawancarai terkait dakwah dan juga peranan dakwah di era globalisasi ini. Kita lihat di sana ada rekan mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Mari kita tanya. Bismillah, assalamualaikum kakak. Ya, waalaikumsalam. Jadi gini bro, gue lagi ada terkait tugas etika dakwah nih. Mau nanya-nanya. Oh ya, sebelumnya perkenalin dulu dong namanya. Saya Rais dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 3C. Ya, mungkin perkenalkan nama saya Rangga dari kelas 3C Manajemen Dakwah. Oke, mungkin pertanyaan pertama dikasih ke Bung Rais dulu ya. Jadi sebenarnya apa pemahaman Bro Rais ini terkait dakwah? Mungkin singkat saja ya. Dakwah yang saya pahami dari apa yang sudah saya baca di buku Etika dan juga Filsafat Dakwah karangan Dr. Aang Ridwan, bahwa dakwah itu adalah sebuah kegiatan untuk memotivasi manusia untuk mengarah kepada hal yang lebih baik. Itu aja. Oke, baik. Kemudian menurut Bro Rais, apa yang dimaksud dengan filsafat dakwah itu sendiri? Bicara soal filsafat, mungkin kita tidak terlepas dengan filosofisnya mungkin ya. Filosofi dakwah itu sendiri mungkin dapat dipahami sebagai ajaran untuk berbuat kebaikan dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang emang dirasa itu buruk. Oke, baik. Berarti dari pemahaman Bro Rais bisa kita simpulkan bersama ya, bahwa sebenarnya dakwah itu adalah sebuah seruan atau ajakan menuju kebaikan. Nah, kemudian kan sekarang kita ini berada di era globalisasi ya. Nah, pendapat Bro Rangga gimana nih terkait peranan dakwah di era globalisasi? Nah, untuk peranan dakwah di era globalisasi seperti ini, mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini fungsi dan peranan dalam di era globalisasi ini untuk metode dakwah itu sendiri sangat banyak berperan. Ya mungkin dari kita bahas secara dari metode dakwah itu sendiri, mungkin kita bisa menyebarkan dakwah melalui media sosial seperti YouTube, Google, Instagram dan yang lainnya, media sosial yang lainnya. Karena remaja atau orang-orang saat ini tuh udah mulai malas gitu ke masjid, lebih banyak ke handphone yang digital dan ya minimalis lah, yang gitu. Paling itu saja. Oke, kan di era globalisasi seperti yang tadi disebutkan oleh Bro Rangga ya, itu banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi. Mulai dari rasa malas dan banyak lagi yang lainnya. Menurut Bro Rangga sendiri nih, pendekatan apa, cara apa yang tepat yang dipilih oleh seorang dai untuk melakukan dakwah? Ya mungkin dengan cara kita kan udah banyak dicontohkan gitu ya oleh orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, seperti mungkin lewat wayang atau lewat stand up komedi, mungkin bisa jadi itu dijadikan metode dalam berdakwah. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya ya guys. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ray. Boleh kenal dulu kakaknya siapa? Nama saya Syifa, kelas MD 3C. Nama saya Winda, sama kelas MD 3C juga. Oke, minta waktunya sebentar ya. Saya ingin bertanya-tanya terkait etika dakwah. Menurut Kak Winda, apa yang dimaksud dengan era cyberculture sekarang ini? Menurut saya sendiri ya Kak, terkait tentang dakwah yang tadi Kakak sebutkan, bahwa dakwah ini tuh lebih terikat kepada teknologi, di mana orang-orang pada saat ini, khususnya orang-orang yang pada saat ini tuh dakwah mereka tuh lebih terikat kepada teknologi. Misalnya
teknologi yang kita tahu atau aplikasi-aplikasi yang banyak kita pakai itu bisa kita jadikan sebagai alat dakwah juga, misalnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, bahkan TikTok sekalipun itu bisa menjadi salah satu alat dalam berdakwah. Mungkin itu salah satu contohnya, Kak. Bahkan dai-dai pun atau mubalighun itu bisa dijadikan sebagai idola untuk mereka. Kenapa? Karena ya tadi, karena sudah terikat oleh teknologi dan zaman yang tidak terlepas dari yang namanya teknologi canggih, akhirnya mereka pun tidak terlepas dari hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dapat disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai macam teknologi di era cyber culture ini, itu membawa banyak perubahan. Salah satunya dengan dai yang menjadi sebuah idola, pusat perhatian oleh masyarakat gitu ya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Kak Siva, bagaimana perspektif kakak terkait permasalahan-permasalahan yang ada baik di TV maupun bagi para madeunya? Permasalahan-permasalahan yang ada di TV menurut saya yaitu yang pertama membatasi penayangan TV untuk mencegah efek jenuh bagi penonton, kemudian adanya space iklan, kemudian penyuntingan yang membuat dai menjadi tidak leluasa dalam memberikan materi dakwah. Kalau dari segi madeunya bagaimana, Kak? Dari segi mad'unya yaitu karakter budaya populer yang membuat masyarakat menjadi tidak peduli untuk mendalami pembahasan keagamaan. Yang keduanya yaitu masyarakat yang sibuk, penat dan juga jenuh dalam informasi-informasi yang beredar di sosial media. Kemudian beban hidup masyarakat yang tidak dipastikan. Yang nggak habis-habis gitu Iya, ya, Kak? yang nggak habis-habis. Oke, baik, terima kasih, Kak. Dengan adanya berbagai macam permasalahan yang sangat kompleks tersebut, mulai dari prosedur TV, jam tayang, penyuntingan, dan juga permasalahan hidup para mad'u gitu, Kak ya. Gimana sih cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, cara menanggulanginya yaitu menurut saya yang pertama menyediakan konten yang menarik dan juga digemari pada para penonton dan juga masyarakat. Kemudian menyediakan materi yang tidak hanya memenuhi spiritual, namun juga memberikan materi yang untuk memberikan ketenangan dan juga solusi bagi beban masyarakat. Oke, berarti kayak ngasih materinya itu bukan cuma buat keagamannya aja gitu, kayak, tapi juga untuk memberikan mereka jalan keluar atas permasalahan hidup. Oke, baik, terima kasih, Kak, atas jawabannya, terima kasih atas waktunya. Izin pamit, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Kak, di sini? Kebetulan lagi nyantai aja nih. Oh, lagi nongkrong-nongkrong santai ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kebetulan saya lagi ada tugas etika dakwah nih, Kak. Saya ingin mewawancarai sedikit terkait etika dakwah. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Sebelumnya kenalan dulu ya, saya Ray. Saya Reva. Dan saya Poppy. Oke, Kak Poppy, saya ingin bertanya nih terkait cyber culture, di mana teknologi yang serba canggih, informasi yang mudah diakses. Nah, di era seperti sekarang ini, itu tantangan bagi seorang dai sangatlah besar kan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang dai untuk dapat menyampaikan dakwahnya? Nah, jadi hal yang harus dilakukan dai di era cyber ini tuh membentuk tim khusus pengelola tayangan dakwah mereka sendiri, menyusun materinya secara sistematis agar mampu membantu masyarakat memahami Islam secara lebih komprehensif. Kemudian para dai dan timnya itu harus memiliki kemampuan dan pemahaman nih terhadap media informasi, baik itu media digital maupun analog. Terus sekarang kan banyak ya para dai yang berdakwah di YouTube, di TikTok, kan itu merupakan audio visual yang dimana merupakan cara ampuh untuk mempengaruhi halayak melalui pesan-pesan yang disampaikannya. Kemudian konten yang disajikannya itu
tidak hanya mengandung nilai-nilai edukasi saja, tetapi harus diimbangi dengan menghibur agar pemirsanya itu tidak jenuh. Itu sih. Oke Kak, berarti di era cyberculture sekarang ini sangat dibutuhkan manajemen yang baik ya dalam berdakwah gitu. Iya. Dan juga konten yang menarik dan sebagainya. Kak Reva, saya ingin bertanya nih. Nah, silakan. Terkait mad'u atau masyarakat dakwah itu sendiri di era cyberculture ini karakteristiknya gimana sih menurut Kakak? Oke, jadi menurut saya tuh karena masyarakat pada saat ini merupakan masyarakat yang kultural dan juga masyarakat yang haus akan informasi nih. Maka tayangan-tayangan dakwah tersebut pun haruslah mengandung hal-hal yang edukatif, juga informatif. Selain itu juga mengandung segi hiburan gitu loh. Karena misalnya kan masyarakat pada zaman sekarang itu memiliki berbagai macam tuntutan. Selain itu misalnya ada fresh graduate yang susah mendapatkan kerja, lalu ada anak-anak yang terdampak oleh dampak negatif media sosial, juga ada orang tua nih yang memiliki tuntutan atau beban ekonomi gitu. Dengan adanya syiar keagamaan ini yang dikemas dengan hal-hal yang menarik, itu bisa menjadi wadah yang baik nih untuk para masyarakat itu melupakan bebannya dan juga bisa menjadi ajang hiburan gitu loh. Nah, jadi dalam masyarakat tersebut pun, dalam penayangan ini pun masyarakat tersebut tuh haruslah melihat tayangan tersebut itu dengan isu-isu dan topik-topik terkini gitu loh. Masyarakat tuh lebih tertarik dengan isu-isu yang sedang hangat gitu loh, yang sedang booming, dan isu-isu yang relate dengan kehidupan masyarakat tersebut. Juga bahasanya tuh adalah bahasa yang menarik dan bisa dipahami oleh semua masyarakat pada saat ini gitu loh. Menurut saya itu. Oke, berarti di era cyberculture sekarang ini para mad'u itu semakin kompleks ya Kak ya, permasalahannya. Dan seorang dai tentunya harus dapat menyesuaikan dan menenangkan para mad'unya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak. Ya, sama-sama. Ya guys, tadi udah kita wawancarai terkait mahasiswa-mahasiswa mengenai pemahaman mereka tentang etika dakwah. Gimana nih? Menarik kan guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pesan saya buat para aktivis dakwah dan para dai, kita harus mampu menyesuaikan zaman dan mampu memilih metode yang tepat untuk dapat menyampaikan dakwah tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Burung Iran, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehanov Ramzan Miltas, undur diri. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to grabbing. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it.